Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragina Salsabila. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Oke, sebelumnya, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada terhadap informasi akan suatu hubungan, kan? Nah, di sini juga ada penemu. Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Salovey di Harvard University dan Mayer di University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas di antara lain empati, pengungkapan dan memahami perasaan, pengendalian amarah, kesadaran diri sendiri, kemandirian dan kemampuan menyesuaikan diri. Di sini ada 5 komponen dalam kecerdasan emosional. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi di dalam diri. Lebih dari sekedar mengenali, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengerti apa efek segala tindakan yang kita ambil serta memahami suasana hati yang dirasakan dan emosi orang lain. Jadi, self-awareness ini atau kesadaran diri ini adalah dimana kita harus bisa lebih memahami emosi kita sendiri gitu. Terus agar kita juga bisa berpintar-pintar untuk mengambil suatu tindakan agar kita tidak ceroboh gitu. Jadi ketika kita mengambil tindakan, kita tahu apa efeknya gitu kan, apa efek yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut begitu. Terus yang kedua ada mengatur diri sendiri atau self regulation. Maksudnya bagaimana? Kecerdasan emosional juga terdiri dari kemampuan untuk dapat mengatur diri dan memilah emosi. Bukan berarti emosi kita ditahan dan tidak boleh diluapkan, tetapi lebih menunggu waktu yang tepat untuk dapat mengekspresikannya. Jadi self-regulation ini dimana kita harus bisa menempatkan ketika kita akan meluapkan suatu emosi. Misalnya ketika kita sedang marah gitu kan, kapan kita bisa meluapkan marahnya tersebut gitu. Yang ketiga adalah kemampuan sosial. Dengan kemampuan berinteraksi yang baik, maka seseorang telah memenuhi salah satu aspek tersebut terpenting dalam kecerdasan emosional. Memahami emosional yang baik melibatkan lebih dari pemahaman emosi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi kemampuan sosial ini sangatlah penting gitu kan. Karena apa? Kita itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana kita itu membutuhkan satu sama lain gitu kan. Maka dari itu kita harus bisa memahami emosi diri kita sendiri, emosi orang lain gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara menangani orang seperti ini gitu. Misalnya dia orangnya ambekan gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita sendiri, kita tahu bagaimana nih cara menghadapi orang yang ambekan gitu kan. Misalkan kelokan atau gimana gitu kan. Jadi kita tahu bagaimana cara kita menangani orang tersebut gitu. Terus yang keempat ada empati. Empati atau kemampuan untuk memahami bagaimana perasaan orang lain merupakan bagian paling penting dalam kecerdasan emosional. Empati merupakan kemampuan yang lebih dari sekedar mengenal. Terus yang kelima ada motivasi. Motivasi di dalam diri punya peran penting dalam pembentukan kecerdasan emosional, yang merupakan orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak terlalu termotivasi dalam hal yang melampaui ketenaran, uang, pujian gitu kan. Terus di sini ada apa manfaat dari kecerdasan emosional dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Nih, ini penting. Pada akhirnya, pentingnya kecerdasan emosional adalah membantu Anda untuk mengenali, memahami dan mengelola diri sendiri, emosi
emosi diri sendiri serta mempengaruhi orang lain untuk mendengarkan dan merespon positif terhadap orang di sekitarnya. Jadi di sini kita harus bisa memberikan dampak positif terhadap orang di sekitar kita gitu kan. Bagaimana cara mengendalikan emosi gitu kan, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar seperti itu. Terus di sini ada bagaimana cara melatih kecerdasan emosional tersebut kan. Yang pertama, kita harus mengenali emosi kita sendiri. Itu adalah penting. Karena jika kita sudah bisa mengendalikan emosi kita sendiri, kita bisa mengenali emosi kita sendiri, berarti di situ kita bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita gitu kan. Terus yang kedua, minta pendapat orang lain gitu kan. Pendapat orang lain terhadap diri kita gitu kan. Kita juga harus bisa menanyakan tentang aku itu orangnya kayak apa gitu kan. Terkadang itu memang penting untuk meminta penilaian terhadap orang lain gitu kan. Terus yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood Anda sendiri gitu kan. Jadi kadang kita itu kadang ada yang bangun tidur terus kita kayak uring-uringan atau gelisah atau gimana gitu kan. Terus yang keempat, menulis diary gitu kan. Jadi dengan menulis diary kita bisa tahu nih perubahan emosional kita tuh kayak gimana gitu loh. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang gelisah gitu kan. Terus yang kelima, berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Nah, itu adalah hal penting karena sebelum kita bertindak atau berbicara, kita harus berpikir lagi gitu. Terus yang keenam, gali akar permasalahan. Ketika kita mendapat suatu masalah gitu kan, sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus tahu dulu di mana akar permasalahannya. Agar apa? Agar ketika kita mengambil suatu tindakan itu tidak ceroboh. Terus yang ketujuh, ada berintrospeksi diri. Sebelum kita menilai seseorang gitu kan, kita harus berintrospeksi diri gitu kan. Kita udah bener apa belum? Kadang seperti itu kan. Terus selanjutnya ada memahami tubuh Anda sendiri gitu kan. Terus yang kesembilan, terus melatih kebiasaan tersebut gitu. Jadi nomor 9 itu dari nomor 1 sampai nomor 8 ini kita harus melatih kebiasaan tersebut agar apa? Emosional kita terbentuk gitu kan. Jadi terlatih gitu. Bagaimana cara kita melatih emosional kita gitu kan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. And the last I say you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.